Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami mau Warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan desain sprint produk kami yaitu Udunan Aja atau platform patungan online yang terdiri dari 4 tim, yaitu ada saya Divo sebagai sprint master, Saya Anggia sebagai user experience. Sebagai technical writer. Saya Aris sebagai UI designer. Oke. Selanjutnya kita ke bagian map. Di year goal, di bagian year goalnya. Yang pertama ini ada dari saya, yaitu harapan dari 2 tahun untuk 2 tahun ke depan pada produk kami Udunan Aja ini lebih memudahkan patungan secara digital, dan ada juga 2 tahun ke depan Udunan Aja akan menjadi startup finansial terbesar di Indonesia seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari Tias mungkin. Dari saya, yang pertama ada Udunan Aja, 2 tahun ke depan akan menjadi aplikasi yang lebih maju dari aplikasi yang sudah ada pada kategori patungan. Lalu yang kedua, 2 tahun ke depan Udunan Aja akan menjadi aplikasi yang diawasi oleh OJK. Oke, selanjutnya. Oke, kalau dari saya, dalam 2 tahun ke depan, Udunan Aja akan mempunyai pembayaran retail store di seluruh Indonesia. Terus dalam 2 tahun ke depan, aplikasi Udunan Aja akan memiliki cabang di seluruh Indonesia, bahkan global. Oke, selanjutnya Haris. Di dalam 2 tahun ke depan, aplikasi Udunan Aja akan menjadi kebutuhan dalam sebuah organisasi, dan juga dalam 2 tahun ke depan, Udunan Aja akan dapat memiliki pembayaran internasional. Oke, kalau gitu langsung ke group work area dalam 2 tahun ke depan ini. Dari saya mau masukkan mengenai dalam 2 tahun ke depan Udunan Aja ini memudahkan patungan secara digital. Lalu Intias. Lalu dari saya memilih 2 tahun ke depan Udunan Aja akan menjadi aplikasi yang diawasi oleh OJK. Kalau dari saya sendiri, dalam 2 tahun ke depan, Udunan Aja akan mempunyai pembayaran di retail store di seluruh Indonesia. Kalau dari saya, aplikasi Udunan Aja dalam 2 tahun ke depan dapat memiliki pembayaran internasional. Nah, maka dari 4 group work area ini, untuk goalnya kita memilih atau memvoting untuk Haris, yaitu sebagai dalam 2 tahun ke depan Udunan Aja ini akan dapat memiliki pembayaran internasional. Oke, selanjutnya kita ke sprint question. Sprint question dari saya yaitu ada 3. Yang pertama itu ada, bisakah kita mendapatkan dukungan dari pihak bank gitu. Lalu yang kedua ada, bisakah kita memiliki metode pembayaran sendiri. Dan yang terakhir ada, bisakah kita mendapatkan dukungan dari organisasi. Oke, selanjutnya itu dari Intias. Saya juga di sini memiliki 3. Yang pertama, bisakah kita memiliki pembayaran secara internasional? Yang kedua, dapatkah aplikasi kita dipercaya oleh banyak orang? Dan yang ketiga, mudahkah aplikasi kita untuk digunakan? Oke, selanjutnya dari saya, yang pertama ada, bisakah memberikan fitur yang diinginkan customer? Terus dapatkah kita memberikan pelayanan yang hebat dan ramah kepada klien? Yang terakhir, bisakah aplikasi kita memberikan layanan promo? Ada juga ada 3. Yang pertama yaitu, dapatkah aplikasi kita memberikan laporan transaksi?
Dan yang kedua, akankah aplikasi kita berjalan secara lancar? Dan yang ketiga, akankah aplikasi kita membuat klien saat bertransaksi? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sprint question di group work area. Kita masukkan semua sprint questionnya ke dalam group work area. Untuk sprint question saya ada 3 juga yang tadi sudah saya sebutkan, seperti bisakah kita mendapatkan dukungan dari bank, lalu ada bisakah kita memiliki metode pembayaran sendiri, dan yang terakhir ada bisakah kita mendapatkan dukungan dari organisasi. Yang selanjutnya ada dari Tias. Yang ini juga diambil dari atas, sama yang pertama, bisakah kita memiliki pembayaran secara internasional? Yang kedua, dapatkah aplikasi kita dipercaya oleh banyak orang? Dan yang ketiga, mudahkah aplikasi kita untuk digunakan? Ini teh bagian, ya. Saya juga sama, mengambil dari atas, ada 3. Yang pertama, bisakah memberikan fitur yang diinginkan customer? 2, dapatkah kita memberikan pelayanan yang hebat kepada klien? Yang terakhir, bisakah aplikasi kita memberikan layanan promo? Saya, pertama, dapatkah aplikasi transaksi? Akankah aplikasi? Tiga, akankah klien transaksi? Oke, jadi dari sprint question group work area ini dari 4 anggota kita memilih 3, yaitu yang pertama ada bisakah kita memiliki metode pembayaran tersendiri, dan dapatkah aplikasi kita dipercaya oleh orang banyak. Lalu yang terakhir ada bisakah kita mendapatkan dukungan dari para organisasi. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian apa ini? Sebentar. Challenge map. Oke, yang pertama ini ada table desain ada table 2 years goal dan sprint question yang sebelumnya telah kita buat, lalu kita copy ke sini. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai work area dari challenge map ini. Untuk saya yaitu ada penyelenggara dan pengguna, ada discover, learn, start, lalu end goal-nya apa. Untuk discover dari penyelenggara sendiri yaitu ada memberikan informasi terkait patungan, lalu mengajak pengguna untuk berpartisipasi, lalu mencatat pengguna yang akan mengikuti patungan, lalu menyimpan data patungan dan data orang yang mengikuti patungan telah didapat pada end goal ya. Nah, dari sisi pengguna tersendiri yaitu menerima sebuah informasi patungan, lalu menyetujui untuk melakukan patungan, dan melakukan pendaftaran kepada penyelenggara. Lalu menyimpan data patungan dan end goal-nya sama, yaitu data orang yang mengikuti patungan. Untuk selanjutnya dari work area-nya Tias. Di sini juga saya mengambil 2, yaitu ada penyelenggara dan peserta. Penyelenggara memiliki alur, yaitu pertama, mereka melihat data peserta yang belum bayar, lalu mereka mengonfirmasi terkait pembayaran kepada peserta, lalu mengingatkan peserta untuk segera membayar sebelum jatuh tempo. Lalu alur dari peserta yaitu melakukan pengecekan data kepada penyelenggara, lalu mengonfirmasi status pembayaran kepada penyelenggara, lalu melakukan pembayaran kepada penyelenggara. Di sini penyelenggara menerima dana dari peserta, di mana end goal-nya dana yang telah ditentukan terkumpul. Oke, dari saya sama seperti yang sebelumnya, ada dua user, ada penyelenggara dan peserta. Untuk alur penyelenggara sendiri, menanyakan ketersediaan waktu peserta untuk mengikuti patungan, terus memberikan pilihan batasan waktu untuk pembayaran,
menginformasi batas waktu pembayaran peserta, terus batas waktu pembayaran disetujui. Untuk alur peserta sendiri mendiskusikan pilihan lama waktu dalam melakukan patungan, memberikan hasil diskusi kepada penyelenggara, peserta mengonfirmasi batas waktu pembayaran kepada penyelenggara. Dari dua alur ini memiliki end goal yang sama, yaitu mendapatkan batas waktu pengumpulan dana. Mungkin Haris yang terakhir. Haris. Oke, mungkin Harisnya ada koneksi. Jadi akan dibacakan oleh saya, langsung aja ke Haris. Juga memiliki dua role, ada penyelenggara dan pengguna. Di penyelenggara sendiri ada menanyakan terkait metode pembayaran apa saja yang akan digunakan, lalu ada memberikan pilihan metode pembayaran, lalu mengonfirmasi metode pembayaran yang akan digunakan kepada peserta, lalu ada metode pembayaran yang dipilih atau disetujui. Nah, dari sisi pengguna sendiri ada mendiskusikan pilihan metode pembayaran dalam melakukan patungan, lalu ada memberikan hasil diskusi kepada penyelenggara, lalu ada peserta mengonfirmasi waktu pembayaran kepada penyelenggara, dan yang terakhir yaitu end goal-nya adalah metode pembayaran. Oke, selanjutnya dari sisi challenge map group work area itu sendiri, yaitu ada penyelenggara dan pengguna. Yaitu dari sisi penyelenggara ada penyelenggara mengajak untuk berpartisipasi dalam udunan, dan alurnya itu mencatat peserta yang akan ikut patungan, lalu startnya dari menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, lalu menentukan waktu pengumpulan dana, setelah itu menentukan metode pembayaran, lalu penyelenggara menerima bukti pembayaran dari peserta, terakhir melihat data peserta yang belum bayar dan mengingatkan untuk segera membayar sebelum jatuh tempo, lalu mengumpulkan data peserta patungan untuk end goal-nya. Nah, dari sisi pengguna sendiri yaitu ada peserta berpartisipasi dalam udunan, lalu peserta mendapatkan dan mengisi campaign pembayaran, lalu masuk ke menentukan metode pembayaran. Adapun problem yang kita lingkari itu ada terbatasnya metode pembayaran, lalu ada HMW-nya itu memberikan pilihan untuk menggunakan pembayaran yang ada, lalu pada bagian penyelenggara menerima bukti pembayaran dari peserta, yaitu kesulitannya mengecek bukti transaksi karenanya terpisah. Lalu HMW-nya ada memberikan seluruh rincian transaksi. Mungkin yang penyelenggara ini bisa dijelaskan oleh Anggia. Penyelenggara. Oleh Tias mungkin. Oke, jadi langkah awal tuh jadi si penyelenggara itu mengajak anggota untuk berpartisipasi dalam sebuah udunan. Masalahnya itu kan ada kurangnya peserta yang berpartisipasi. Terus HMW yang kami buat adalah membuat banyak orang mengumpulkan dana yang telah ditentukan. Oke, kalau gitu langsung lanjut ke our experiment, yaitu eksperimen dari saya ada 3. Yang pertama ada HMW memberi pengalaman pengguna yang sangat istimewa, lalu HMW dapat melakukan transaksi melalui bot. HMW dapat mengetahui keberadaan antar user. Nah, untuk yang selanjutnya dari Ingtias. Saya juga memiliki 3 HMW. Yang pertama, HMW membuat banyak orang untuk mengumpulkan dana yang telah ditentukan. Yang kedua, HMW menjalin kerjasama dengan organisasi. Yang ketiga, HMW memberikan pilihan untuk menggunakan pembayaran yang ada. Selanjutnya, Anggia.
Sama seperti teman yang lainnya, saya juga memiliki 3 HMW. Yang pertama, bekerja sama dengan semua bank. Yang kedua, memberikan seluruh rincian transaksi. Dan yang ketiga, dapat melakukan print bukti pembayaran. Yang pertama, HMW dapat terhubung ke e-wallet secara otomatis. Yang kedua yaitu HMW dapat melakukan pembayaran dengan mudah. Dan yang ketiga, HMW dapat bertransaksi menggunakan semua platform media sosial. Oke, selanjutnya yaitu ada HMW Equation Group Work Area. Di sini kita masukkan semua kembali kepada grup work area karena cuma 3 juga. Dari saya itu ada tadi HMW memberi pengalaman pengguna yang sangat istimewa, lalu ada HMW dapat melakukan transaksi melalui bot, dan HMW dapat mengetahui keberadaan antar user. Dan dari Tias, Sebenarnya ini sama aja kayak yang di atas. Yang pertama, HMW menjalin kerjasama dengan organisasi. Yang kedua, HMW memberikan pilihan untuk menggunakan pembayaran yang sudah ada, pembayaran yang ada. Dan yang ketiga, HMW membuat banyak orang untuk mengumpulkan dana yang telah ditentukan. Selanjutnya, Anggia. Saya juga ada 3 HMW yang udah dibacakan sebelumnya. Mungkin akan saya bacakan lagi. Yang pertama ada HMW bekerja sama dengan semua bank. Kedua, HMW memberikan seluruh rincian transaksi. Dan yang ketiga, HMW dapat melakukan print bukti pembayaran. Saya juga ada. Haris coba diulang, nggak keluar suaranya. Keluar. Ya. Saya ulang. Saya juga ada 3 HMW seperti yang telah saya bacakan, yaitu yang pertama, HMW dapat bertransaksi menggunakan semua platform media sosial. Yang kedua, HMW dapat terhubung ke e-wallet secara otomatis. Ketiga, HMW dapat melakukan pembayaran dengan Oke. Lalu kita membuat atau memvoting 3 HMW. Yang pertama itu ada HMW dari Tias yang mengenai kerjasama dengan organisasi. Yang kedua pun dari Tias juga yang mengenai untuk menggunakan pembayaran yang ada. Lalu yang terakhir dari Haris mengenai bertransaksi menggunakan semua platform media sosial. Nah, selanjutnya kita ke bagian sketch. Nah, mungkin sketch ini lebih ke kompetitor yang saya search atau riset itu dari kitabisa.com yang memiliki sebuah konsep sama udunan atau platform patungan juga, dia masih satu konsep. Kitabisa.com ini dia memiliki sebuah tampilan yang sangat responsif, juga ada fitur-fitur unggulan lainnya, tidak hanya donasi, ada zakat juga dan galang dana. Lalu memudahkan pembayarannya sangat lengkap, dan ada juga melakukan pembayaran tanpa login atau daftar gitu. Nah, mungkin yang kedua dari kompetitornya dari Gojek, dari Ingtias yang akan dijelaskan ya. Kompetitor yang saya ambil yaitu dari aplikasi Gojek. Gojek ini memiliki fitur grup chat antar pengguna, terus bisa memberi caption dan memberikan notifikasi terbaru. Selanjutnya oleh Anggia. Produk kompetitor yang saya bawa di sini ada Dana. Dana ini memiliki fitur patungan. Keunggulannya yang pertama adalah saat pembuat
udunan ini membuat udunan, maka saat di-share maaf, saat di-share ke anggotanya itu terbagi merata. Terus juga ada deskripsi tujuan patungannya untuk apa, agar lebih memudahkan anggota kayak tahu, oh ini udunan ini buat apa. Terus juga bisa mengajak user patungan menggunakan no HP yang udah ada di kontak kita tanpa memasukkan nomor HP baru. Selanjutnya ada notifikasi terbaru langsung masuk ke anggota patungan. Selanjutnya bisa juga membagikan link ke peserta lewat sosial media. Selanjutnya dari Haris. Oke. Suara saya terdengar? Ya, ada. Oke. Untuk produk komputer dari saya yaitu Line Split Bill, yang mana Line Split Bill ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Line. Nah, jadi dari Line Split Bill ini ada kita membutuhkan suatu proses udunan, kita harus memiliki bill dan kita memfoto ya, mengcapture di aplikasi Line. Ketika telah mengcapture, aplikasi Line secara otomatis dapat men-scan dan menampilkan deskripsi patungan dan memiliki detail tagihan yang sangat detail gitu. Setelah itu kita dapat membagikan link tersebut untuk mengajak para peserta lain untuk berpartisipasi dalam udunan, yang mana udunan ini ditujukan untuk membayar bill yang telah kita scan. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau gitu langsung kita ke bagian dari partition solution sketch. Yaitu ada solution sketch awal dari saya. Ada tampilan dashboard. Tampilan dashboard ini ada fitur menampilkan data riwayat campaign patungan seperti ya total patungannya, saldo akunnya, lalu total campaignnya kayak gitu. Lalu yang kedua ada menampilkan seluruh data rekapan mulai dari campaign saldo, user, patungan kayak gitu. Lalu ada icon-icon untuk pindah fitur ke fitur-fitur lainnya pada halaman bawah dashboard. Yang kedua ini ada form pembuatan campaign. Itu yang pertama ada formnya untuk membuat campaign atau patungan, ada judul patungannya, lalu ada deskripsinya, ada nominal yang akan kita patungan kayak gitu. Lalu yang terakhir ada button submit setelah kita selesai melakukan pengisian form. Terus yang terakhir ini ada form pembayaran. Nah, form pembayaran ini ada deskripsi patungan yang akan kita ikuti. Lalu ada form data diri peserta patungan yang akan mengikuti patungan ini. Jadi sebelum masuk ke metode pembayaran, kita mengisi dulu informasi usernya. Lalu yang terakhir ada metode pembayaran yang tersedia. Jadi kita membuat list berbagai macam pembayaran yang kita miliki. Lalu yang terakhir ada dari apa ini? Imtiaz ya? Ya. Ini yang pertama ada tampilan dashboard. Di dalamnya ini ada menampilkan jumlah saldo. Terus juga ada fitur untuk membuat campaign si patungannya. Terus ada fitur melihat kayak buat riwayat patungan. Terus juga ada fitur mengenai informasi patungan yang sedang berjalan. Lalu masuk ke tampilan yang buat udunan. Maaf, kok digedein dikit. Yang ini. Nah, di situ ada form untuk diisi dengan judul patungan yang akan dibuat. Terus juga ada form yang diisi dengan jumlah peserta yang
yang ikut berpartisipasi dalam patungan, terus juga form yang isinya yang diisi dengan jumlah total patungan, dan yang terakhir ada button. Ini digunakan untuk membagikan link pembayaran kepada peserta. Lalu ada tampilan terakhir yaitu pembayaran. Di atas itu ada form informasi user, nama dan nomor telepon, dan di bawah ada untuk pilihan metode pembayaran baik melalui bank maupun e-wallet. Selanjutnya oleh Anggia. Oke, di sini juga saya membuat 3 tampilan halaman. Yang pertama ada tampilan dashboard. Untuk di bagian atas itu ada foto atau profil dari user. Terus bisa agak dikecilin, Bu. Oke, terus ada jumlah saldo yang masuk dari seluruh peserta. Untuk teks yang 3 ini di tengah itu untuk bisa digedein, Bu. Nah, itu pilihan menu pada dashboard. Yang pertama ada undian baru, itu berfungsi jika user akan membuat undian yang baru. Yang kedua ada catatan keuangan yang berfungsi untuk melihat mutasi yang masuk dari peserta. Dan yang ketiga ada riwayat undian yang berfungsi untuk melihat riwayat undian yang telah dibuat user. Untuk bagian bawahnya ada beberapa icon. Yang pertama ada tombol icon dashboard, terus yang kedua ada tombol icon riwayat undian. Yang ketiga ada tombol icon catatan keuangan, dan yang terakhir ada tombol icon profil. Yang halaman keduanya ada halaman membuat undian dan share link. Di bagian atas ada berisi total jumlah undian dari semua peserta. Kotak bawahnya digunakan untuk deskripsi, berisi pesan atau warning yang dapat dibaca oleh peserta. Terus yang paling bawah itu ada tombol share untuk meng-share link yang telah dibuat oleh penyelenggara ke peserta. Di tampilan akhir ada halaman registrasi pembayaran. Di atas itu ada pesan atau warning yang telah dibuat penyelenggara. Bagian bawahnya ada informasi user yang diisi dengan nama dan telepon peserta perorangan. Untuk pembayarannya yang paling atas itu ada pilihan pembayaran menggunakan bank yang dapat memilih bank apa yang diinginkan. Dan tombol paling bawah itu metode pembayaran menggunakan e-wallet. Jika diklik akan muncul berbagai pilihan e-wallet yang dapat digunakan. Oke, boleh ke yang tengah dulu, ke halaman ke dashboardnya. Ke atas, maaf. Oke. Ini halaman dashboard. Nah, yang mana di dashboard ini, bila kita telah membuat kampanye, akan muncul kampanye yang terbaru ya, yang mana detailnya ada dana terkumpul dan jumlah partisipan. Untuk button tutup link ini yaitu button yang digunakan untuk menutup kampanye ya. Terus juga ada button buat baru yang mana ketika kita ingin membuat suatu kampanye yang baru maka bisa klik button buat baru ini. Oke, terus untuk tampilan form pembuatan kampanye ada beberapa form yang harus diisi di sini, yaitu ada nama lengkap, nomor handphone, email, nama kegiatan, dan nominal. Untuk button sharing ini yaitu untuk membagikan link sampai kepada peserta. Oke, lanjut ke tampilan terakhir. Ini tampilan untuk pesertanya, yaitu ada
keterangan yang telah diisi oleh penyelenggara dan juga nominal yang telah ditentukan oleh penyelenggara, serta kita bisa membayar melalui bank atau e-wallet yang telah dicantumkan dalam form tersebut. Tinggal kita memilih. Terus juga ada button bayar yang mana kita untuk memproses pembayaran kepada penyelenggara. Ya. Oke. Terus selanjutnya ke bagian test flow. Oke. Dari test flow saya di Vo yaitu adanya pertama melakukan pendaftaran dan login, lalu membuat sebuah kampanye patungan, lalu menyebarkan link campaign pembayaran, lalu peserta mengisi campaign, lalu ada peserta melakukan pembayaran patungan. Selanjutnya dari Tias. Yang pertama alurnya itu user membuka aplikasi, terus user masuk ke halaman utama aplikasi, user memilih fitur buat udunan, user membuat campaign udunan, user membagikan link udunan yang harus dibayar kepada peserta, dan peserta membayar udunan. Oke, di sini saya juga memiliki 6 tahapan. Yang pertama yang pastinya user membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi, user akan melakukan register dan login. Selanjutnya pada halaman dashboard, penyelenggara pilih menu buat udunan. Selanjutnya membuat campaign udunan. Terus share link yang telah dibuat kepada peserta udunan. Dan yang terakhir, peserta melakukan pembayaran. Oke, untuk tahapan dari untuk menggunakan aplikasi adunan ini yaitu yang pertama user membuka aplikasi, user penyelenggara mengisi form untuk membuat kampanye, penyelenggara juga membagikan link kampanye yang telah dibuat, serta membuat link kampanye yang telah diberikan oleh penyelenggara, peserta mengisi form pembayaran, dan yang terakhir peserta mendapatkan bukti pembayaran yang berhasil untuk ke penyelenggara. Oke. Selanjutnya itu ada storyboard. Mungkin storyboard yang kita pilih dari test flow. Dari test flow itu adalah yang Haris. Yaitu ada user membuka aplikasi, lalu ada penyelenggara melakukan pendaftaran dan login. Nah, dalam penyelenggara melakukan pendaftaran dan login ini ada tampilan login, yaitu ada logo udunan aja, ada button login, ada button register, dan button lupa password. Nah, jika user tidak memiliki akun, maka user akan dialogkan untuk ke menu register terlebih dahulu. Nah, lalu ada di bagian penyelenggara mengisi form untuk membuka campaign ini, ada tampilan form campaign yang berisi judul campaign, lalu ada teks areanya untuk keterangan, dan ada teks area untuk nominal atau jumlah nominal yang harus dibayar peserta. Lalu ada juga teks area berisi total jumlah saldo yang harus terkumpul. Lalu ada button submit untuk mengarah ke link yang akan dibagikan kepada peserta. Lalu ada penyelenggara membagikan link campaign, yaitu yang berisi tampilan share link yang berfungsi untuk mengcopy atau share link via sosial media. Lalu ada juga peserta membuka link campaign, lalu yang ini adalah peserta mengisi form pembayaran, di mana page-nya itu ada tampilan pembayaran yang isinya ada judul udunan, form nama, email, nomor HP, ada juga button pemilihan pembayarannya. Yang terakhir adalah peserta mendapatkan bukti pembayaran yang berhasil, di mana tampilan akhir ini adalah peserta yang telah sukses melakukan pembayaran akan mendapatkan sebuah bukti transaksi. Oke, mungkin dari storyboardnya seperti ini. Yang pertama, saat kita membuka aplikasi itu ada logonya dulu, lalu ada email dan password yang harus kita butuhkan untuk login. Lalu selanjutnya ada register atau untuk mendaftarkan akun bila kita belum memiliki akun. Setelah kita memiliki akun, kita login. Setelah login, masuk ke bagian dashboard.
Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Tias. Yang mana tadi? Yang bagian dashboard sampai apa ini yang profile. Digedein dikit, maaf. Nah, di tampilan dashboard ini ada di sini ada nampilin saldo, terus ada total transaksi, ada total campaign, terus ada status akun. Nah, terus juga di sini ada icon home, terus ada icon buat apa namanya? Buat bikin udunannya. Udah ya. Udah belum? Bentar. Nge-lag bentar. Tadi udah sampai mana tadi? Aku diem sih. Sampai icon bawah. Sampai yang mana? Ini yang di dashboard, yang icon yang di bawah. Icon-icon di bawah itu mungkin dilanjut oleh saya dulu ya. Icon yang di bawah ini menunjukkan untuk apa namanya fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi atau menu. Mungkin ada home button, ada campaign button, lalu withdraw button, dan history button. Terakhir adalah profile button. Selanjutnya page ini adalah page profile yang dimana akan menampilkan sebuah nama, lalu ada email, nomor telepon, dan kapan akunnya terdaftar. Lalu ke bawahnya ini ada bagian 3 page yang mungkin bisa disampaikan oleh Anggia. Oke, yang pertama di sini ada di atas tadi kan ada ada icon untuk membuat udunan baru. Mungkin kebanyakan user akan bingung kalau itu akan ambigu ya itu iconnya untuk apa. Tapi setelah kita riset, icon ini emang untuk buat campaign kayak gitu. Di dalamnya ada judul. Judul ini fungsinya untuk judul si udunan ya. Terus ada keterangan. Keterangan ini bisa berisi pesan, warning, atau apapun itu. Ada nominal. Nominal adalah jumlah yang harus ditransfer oleh perorangan, sedangkan jumlah yang paling bawah itu berfungsi untuk total semua dana yang harus terkumpul. Di bawahnya juga ada tombol submit. Oke, yang kedua itu ada menu withdraw. Di atasnya ada saldo. Saldo ini menunjukkan seluruh saldo yang telah masuk dari peserta. Terus di bawahnya ada keterangan. Keterangan ini berfungsi untuk apa sih saldo ini di withdraw? Kok bisa digedein dikit? Terus ada nominal penarikan. Mungkin aja ada beberapa user yang hanya akan menarik uangnya setengah, jadi bisa dipilih. Ada nomor rekening tujuan.
ada tipe pembayaran. Tipe pembayaran di sini ada 2 tipe, ada pembayaran menggunakan bank atau menggunakan e-wallet. Dan ada metode pembayaran itu bisa milih pembayarannya menggunakan bank apa. Yang pastinya di tombol bawahnya ada tombol transfer. Selanjutnya ada halaman history. Di sini tampilannya seperti tabel, kayak ada judul, status, dan aksi. Aksi di sini kayak bisa melihat detail udunan atau menghapusnya. Dan status ini terdiri dari 2, ada aktif, ada expire. Aktif adalah untuk link yang masih bisa diakses, sedangkan expire adalah link yang sudah ditutup dan tidak bisa melakukan pembayaran kembali. Kalau untuk judul, ini judul yang dibuat si penyelenggara, judul udunannya ini tujuannya untuk apa gitu. Oke, kalau gitu langsung lanjut ke bagian terakhir. Bisa dijelaskan oleh Haris. Suara saya Ya, terdengar. eh ini tampilan dari dan tampilan untuk melihat link yang kita akan share ya, yang penyelenggara akan share kepada peserta. Yang mana di sini ada beberapa platform yang bisa share melalui Google, Facebook, Line, WhatsApp. Jadi ketika kita klik button-button logo WhatsApp ini, kita akan langsung diarahkan ke aplikasi tersebut. Ataupun bisa secara manual dengan cara mengklik button copy. Oke, bisa. Oke, selanjutnya oleh saya itu adanya metode pembayaran untuk sisi user. Ada makan bareng Mega di sini contoh judulnya, dan pembuatnya itu ada autor yaitu adalah John Doe. Keterangannya itu Hayu Gira Patungan. Nah, sebelum kita patungan itu kita harus mengisi form, ada nama, email, dan nomor telepon. Lalu setelah itu kita bisa memilih metode pembayaran. Kalau untuk metode pembayaran bank, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ada data pembayaran, ada nama banknya, lalu nama pemilik rekening yang akan kita transfer, lalu nomor rekening tujuan, dan ada nominal transfer yang harus kita ikuti sesuai dengan 3 digit terakhir. Nah, lalu ada button kesulitan dalam pembayaran, ini akan dialihkan ke WhatsApp author atau ke WhatsApp penyelenggara. Lalu bila kalian memilih sebuah button QRIS, itu akan beralih ke pembayaran QRIS atau QR. Untuk tinggal langsung scan QR QRIS ini yang dapat di-scan menggunakan e-wallet dari GoPay, OVO, Link Aja, ShopeePay, dan Dana. Dan sama juga di sini jika ada kesulitan dalam pembayaran, ini akan kita direct ke WhatsApp dari pihak penyelenggara atau autor patungan itu tersendiri. Oke, begitu dari storyboard. Untuk prototype ini mungkin bisa disimak nanti selanjutnya dari ada video atau demo aplikasi di Figma. Nah, mungkin yang terakhir ada interview, hasil interview kita kepada kepada tiga yang telah kita wawancarai sebelumnya juga. Mungkin bisa dijelaskan oleh Tias mengenai interviewnya. Digedein dikit. Jadi di sini kita mewawancarai 3 orang. Yang pertama ada Rian, Agnia, dan Laila. Di sini mereka semua bukan mewawancarai sih, lebih tepatnya mereka memberikan komentar terhadap aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama ada fitur login.
Rian memberikan sebuah komentar, katanya menarik, hanya saja penempatan logonya kurang pas. Mungkin dari Rian aja biar nggak terlalu panjang. Oke, nah terus yang kedua ada halaman register. Nah, menurut Rian, ini adalah familiar dan mudah dipahami gitu. Terus ada reset password, sama juga kayak sebelumnya. Ini ada familiar dan paham dengan tampilan fiturnya. Terus ada halaman registrasi pembayaran. Menurut Rian, tampilannya bagus, simple, dan tidak membingungkan. Lalu ada halaman dashboard. Menurut Rian, tampilannya menarik, hanya saja ada beberapa ikon yang terlalu besar. Lalu ada buat campaign, terus menurut Rian tampilan bagus, simple, dan tidak membingungkan. Lalu ada share campaign. Menurut Rian, tampilan fiturnya mudah dipahami dan sangat memudahkan pengguna. Lalu ada withdraw. Menurut Rian bagus dan menarik. Lalu ada tampilan history. Halaman history menurut Rian beberapa fitur kurang dimengerti. Lalu ada halaman profil. Menurut Rian bagus dan menarik. Halaman pembayaran bank bagus, memudahkan peserta mengetahui nominal yang harus dibayar. Dan yang terakhir ada halaman QRIS atau e-wallet. Menurut Rian bagus, memudahkan peserta mengetahui nominal yang harus dibayar. Oke, mungkin yang terakhir kita demokan Figma-nya aja atau enggak? Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.